Dunia saat ini dinilai sedang berada dalam kondisi yang semakin tidak aman akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di berbagai wilayah. Dalam beberapa bulan terakhir, banyak negara besar mulai memperlihatkan kekuatan militernya secara terbuka melalui latihan perang besar-besaran, pengembangan senjata modern, hingga peningkatan sistem pertahanan nasional. Situasi ini membuat banyak pengamat internasional mulai khawatir bahwa dunia sedang memasuki era persaingan global baru yang jauh lebih kompleks dibanding sebelumnya. Amerika Serikat, China, dan Rusia menjadi tiga kekuatan utama yang saat ini paling banyak mendapat perhatian dunia. Ketiga negara tersebut terus memperkuat pengaruhnya di bidang militer, ekonomi, dan teknologi. Amerika Serikat meningkatkan kerjasama pertahanan dengan negara-negara sekutunya di kawasan Asia dan Eropa, sementara China terus memperluas kekuatan militernya di kawasan Laut Cina Selatan dan wilayah strategis lainnya. Rusia juga masih menjadi sorotan karena konflik geopolitik yang berkepanjangan di kawasan Eropa Timur. Selain persaingan militer, dunia kini juga menghadapi perlombaan teknologi modern yang semakin agresif. Negara-negara besar berlomba mengembangkan kecerdasan buatan atau AI, sistem pertahanan digital, drone tempur, hingga teknologi cyber yang dapat digunakan dalam peperangan modern. Banyak ahli menilai bahwa perang masa depan tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga di dunia digital melalui serangan cyber dan penguasaan teknologi informasi. Kondisi ini membuat keamanan global semakin sulit diprediksi. Ketegangan global tersebut mulai memberikan dampak besar terhadap kondisi ekonomi dunia. Harga minyak mentah mengalami kenaikan karena pasar khawatir terhadap gangguan distribusi energi global jika konflik terus meluas. Harga emas juga meningkat tajam karena banyak investor mencari aset aman di tengah ketidakpastian dunia. Selain itu, nilai tukar mata uang di beberapa negara berkembang mulai melemah akibat tekanan ekonomi global dan meningkatnya kekhawatiran investor internasional. Tidak hanya ekonomi, masyarakat dunia juga mulai merasakan dampak langsung dari situasi global yang memanas. Harga kebutuhan pokok di berbagai negara mengalami kenaikan akibat terganggunya rantai pasokan internasional. Biaya logistik dan perdagangan global menjadi lebih mahal karena meningkatnya risiko konflik di jalur perdagangan utama dunia. Banyak masyarakat mulai khawatir terhadap kemungkinan terjadinya krisis ekonomi baru jika kondisi geopolitik terus memburuk. Di kawasan Asia, ketegangan antara Amerika Serikat dan China menjadi salah satu perhatian terbesar dunia. Persaingan kedua negara tidak hanya terjadi dalam sektor perdagangan dan teknologi, tetapi juga terkait pengaruh politik serta keamanan kawasan Asia Pasifik. Laut Cina Selatan dan Taiwan menjadi titik sensitif yang terus diawasi dunia internasional karena dianggap memiliki potensi memicu konflik yang lebih besar apabila situasi semakin memanas. Sementara itu, kawasan Timur Tengah juga kembali menjadi pusat perhatian dunia akibat meningkatnya ketegangan antara Iran dan beberapa negara barat. Situasi di kawasan tersebut membuat banyak negara mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan gangguan pasokan minyak global. Negara-negara di Timur Tengah juga mulai memperkuat sistem pertahanan mereka untuk menghadapi potensi konflik yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Di Eropa, perang antara Rusia dan Ukraina yang belum benar-benar berakhir masih memberikan dampak besar terhadap stabilitas global. Banyak negara anggota NATO mulai meningkatkan anggaran pertahanan dan memperkuat keamanan nasional mereka. Ancaman perang cyber, sabotase digital, dan penggunaan teknologi AI dalam sistem militer modern kini menjadi perhatian serius bagi banyak negara di dunia. Meski kondisi dunia terlihat semakin tegang, para pemimpin global masih terus melakukan berbagai upaya diplomasi untuk mencegah terjadinya konflik besar dengan menjaga stabilitas global. Namun, banyak pihak menilai bahwa tantangan dunia saat ini jauh lebih rumit karena melibatkan persaingan ekonomi, teknologi, energi, dan militer secara bersamaan. Situasi global tahun 2026 menunjukkan bahwa dunia sedang berada di titik yang penuh ketidakpastian. Persaingan antar negara besar semakin kuat dan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang berharap agar para pemimpin dunia dapat menemukan solusi damai sebelum ketegangan berubah menjadi konflik yang lebih besar dan berdampak luas bagi masa depan dunia. Amerika Serikat, China, dan Rusia saat ini menjadi tiga kekuatan besar yang paling banyak memengaruhi kondisi geopolitik dunia. Ketiga negara tersebut terus bersaing dalam berbagai sektor, mulai dari militer, ekonomi, teknologi, hingga pengaruh politik internasional. Persaingan ini membuat situasi global semakin sensitif karena setiap keputusan yang diambil oleh negara-negara besar tersebut dapat berdampak langsung terhadap stabilitas dunia.
Banyak pengamat menilai bahwa dunia kini sedang memasuki fase baru persaingan global yang mirip dengan perang dingin modern, tetapi dengan tantangan yang jauh lebih kompleks. Amerika Serikat terus memperkuat posisinya sebagai salah satu negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Pemerintah Amerika meningkatkan kerjasama pertahanan dengan negara-negara sekutu seperti Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan negara anggota NATO. Selain memperkuat aliansi militer, Amerika juga terus mengembangkan teknologi pertahanan modern seperti sistem rudal hipersonik, kecerdasan buatan militer, hingga drone tempur generasi terbaru. Langkah tersebut dilakukan untuk mempertahankan pengaruh Amerika di tengah meningkatnya kekuatan negara pesaing. Di sisi lain, China menunjukkan perkembangan yang sangat cepat dalam bidang ekonomi dan militer. Negara tersebut terus meningkatkan anggaran pertahanannya dan memperluas kekuatan militernya di kawasan Asia Pasifik. Laut Cina Selatan menjadi salah satu wilayah yang paling sering menjadi sorotan karena China membangun fasilitas militer dan memperkuat kehadiran angkatan lautnya di kawasan tersebut. Selain itu, China juga aktif mengembangkan teknologi masa depan seperti AI, jaringan 6G, dan industri semikonduktor untuk memperkuat dominasinya dalam persaingan global. Persaingan antara Amerika Serikat dan China kini tidak hanya terjadi dalam sektor perdagangan, tetapi juga perebutan pengaruh politik dan teknologi dunia. Kedua negara berlomba menjadi pemimpin dalam pengembangan kecerdasan buatan, keamanan cyber, hingga industri chip modern yang menjadi pusat teknologi global saat ini. Banyak perusahaan teknologi besar dunia ikut terdampak oleh persaingan tersebut karena pembatasan perdagangan dan kebijakan ekonomi yang semakin ketat dari kedua negara. Sementara itu, Rusia tetap menjadi kekuatan besar yang berpengaruh dalam geopolitik global meskipun menghadapi tekanan ekonomi dan sanksi internasional. Konflik berkepanjangan di kawasan Eropa Timur membuat Rusia terus memperkuat sistem pertahanan dan militernya. Negara tersebut juga semakin aktif membangun kerjasama strategis dengan beberapa negara lain untuk mempertahankan pengaruhnya di tengah tekanan Barat. Rusia dikenal memiliki persenjataan militer yang sangat kuat, termasuk senjata nuklir dan teknologi rudal modern yang membuat dunia tetap memperhitungkan kekuatannya. Ketegangan antara negara-negara besar tersebut membuat banyak kawasan di dunia ikut terdampak. Negara-negara kecil dan berkembang mulai menghadapi tekanan ekonomi, ketidakstabilan perdagangan hingga ancaman keamanan akibat persaingan global yang semakin panas. Banyak pemerintah kini mulai memperkuat pertahanan nasional mereka karena khawatir konflik antar negara besar dapat meluas dan memengaruhi stabilitas kawasan masing-masing. Selain persaingan militer dan ekonomi, perang pengaruh informasi juga semakin terlihat di era modern. Negara-negara besar kini menggunakan media, teknologi digital, dan kecerdasan buatan untuk memperluas pengaruh mereka terhadap opini publik dunia. Perang cyber dan penyebaran informasi digital menjadi bagian baru dari persaingan global yang sulit dikendalikan. Hal ini membuat situasi dunia semakin rumit karena ancaman tidak hanya datang dari konflik fisik, tetapi juga dari serangan digital yang dapat mengganggu keamanan negara dan masyarakat. Banyak analis internasional menilai bahwa persaingan antara Amerika Serikat, China, dan Rusia akan terus menjadi faktor utama yang menentukan arah dunia dalam beberapa tahun ke depan. Jika ketegangan tersebut tidak dikelola dengan baik melalui diplomasi internasional, maka resiko konflik besar akan semakin meningkat. Karena itu, dunia kini terus memantau setiap perkembangan hubungan antara negara-negara besar tersebut demi menjaga stabilitas global dan mencegah terjadinya krisis yang lebih besar di masa depan. Selain persaingan militer dan ekonomi, dunia saat ini juga sedang menghadapi perlombaan teknologi modern yang berkembang sangat cepat. Negara-negara besar mulai menyadari bahwa kekuatan teknologi dapat menentukan posisi mereka dalam persaingan global di masa depan. Karena itu, berbagai negara berlomba mengembangkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), sistem pertahanan digital, robot militer, drone tempur otomatis, hingga teknologi luar angkasa. Perkembangan tersebut membuat dunia memasuki era baru di mana teknologi menjadi salah satu senjata paling penting dalam menjaga kekuatan dan pengaruh suatu negara.
kecerdasan buatan atau AI menjadi pusat perhatian utama dalam perlombaan teknologi global saat ini. Banyak negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia menginvestasikan dana dalam jumlah sangat besar untuk mempercepat pengembangan AI di berbagai sektor. Teknologi ini tidak hanya digunakan untuk kebutuhan industri dan ekonomi, tetapi juga mulai diterapkan dalam sistem militer modern. AI kini mampu membantu analisis data perang, mengendalikan drone tempur, hingga meningkatkan sistem keamanan siber sebuah negara. Karena kemampuannya yang terus berkembang, AI dianggap dapat mengubah cara dunia menghadapi konflik di masa depan. China menjadi salah satu negara yang paling agresif dalam pengembangan teknologi AI dan digital. Pemerintah China terus membangun pusat riset teknologi modern dan memperkuat industri semikonduktor nasional demi mengurangi ketergantungan terhadap teknologi asing. Selain itu, China juga mulai mengembangkan jaringan internet generasi terbaru seperti 6G yang diprediksi akan jauh lebih cepat dibanding teknologi saat ini. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat posisi China sebagai salah satu pusat teknologi terbesar di dunia. Sementara itu, Amerika Serikat tetap mempertahankan dominasinya melalui perusahaan-perusahaan teknologi raksasa yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan dunia digital. Negara tersebut terus mengembangkan teknologi chip AI, keamanan siber, komputasi awan, hingga sistem pertahanan modern berbasis kecerdasan buatan. Persaingan antara perusahaan teknologi Amerika dan China kini menjadi bagian penting dalam perebutan pengaruh global. Banyak analis menilai bahwa siapa yang menguasai teknologi AI dan semikonduktor akan memiliki kekuatan ekonomi dan militer terbesar di masa depan. Perkembangan teknologi modern juga membuat ancaman perang siber semakin meningkat. Banyak negara mulai memperkuat sistem keamanan digital mereka karena khawatir terhadap serangan hacker yang dapat melumpuhkan infrastruktur penting seperti listrik, internet, perbankan, hingga sistem komunikasi nasional. Serangan siber kini dianggap sama berbahayanya dengan serangan militer karena dapat menimbulkan kerugian besar tanpa harus menggunakan senjata fisik. Beberapa negara bahkan mulai membentuk pasukan khusus keamanan siber untuk menghadapi ancaman digital yang semakin kompleks. Selain itu, teknologi drone tempur dan robot militer juga berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak negara mulai menggunakan drone untuk pengawasan wilayah, operasi militer, hingga serangan jarak jauh. Teknologi ini dinilai lebih efisien karena dapat mengurangi risiko terhadap pasukan manusia di medan perang. Namun di sisi lain, penggunaan teknologi militer otomatis juga memunculkan kekhawatiran baru terkait etika perang dan keamanan global, karena mesin mulai memiliki peran besar dalam pengambilan keputusan militer. Perlombaan teknologi global juga berdampak besar terhadap sektor ekonomi dunia. Negara yang mampu menguasai teknologi modern memiliki peluang lebih besar untuk mengendalikan pasar global dan meningkatkan kekuatan ekonominya. Karena itu, persaingan dalam industri chip semikonduktor, AI, dan teknologi digital kini menjadi sangat penting. Banyak negara mulai memberikan dukungan besar kepada perusahaan teknologi nasional agar mampu bersaing di pasar internasional. Meski perkembangan teknologi membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia, banyak ahli mengingatkan bahwa teknologi juga dapat menjadi ancaman jika digunakan tanpa pengawasan yang jelas. Penggunaan AI dalam militer, penyebaran informasi palsu melalui teknologi digital, hingga ancaman serangan siber menjadi tantangan baru yang harus dihadapi dunia modern. Oleh sebab itu, berbagai negara mulai mendorong pembentukan regulasi internasional untuk mengatur penggunaan teknologi agar tetap aman dan tidak memicu konflik global yang lebih besar di masa depan. Ketegangan global yang terus meningkat mulai memberikan dampak besar terhadap kondisi ekonomi dunia. Dalam beberapa bulan terakhir, pasar keuangan internasional mengalami tekanan akibat meningkatnya kekhawatiran terhadap konflik geopolitik dan ketidakstabilan hubungan antar negara besar. Investor global mulai berhati-hati dalam menanamkan modal karena situasi dunia dianggap penuh ketidakpastian. Akibatnya, banyak negara mulai merasakan perlambatan ekonomi, pelemahan mata uang, hingga meningkatnya tekanan terhadap sektor perdagangan internasional. Salah satu dampak paling terlihat adalah kenaikan harga minyak dunia yang terus mengalami fluktuasi tajam. Ketegangan di kawasan Timur Tengah membuat pasar khawatir terhadap kemungkinan terganggunya jalur distribusi energi global. Jika konflik semakin meluas, pasokan minyak dunia dikhawatirkan akan berkurang
dan menyebabkan harga energi melonjak lebih tinggi. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada negara pengimpor minyak, tetapi juga memengaruhi biaya produksi dan transportasi di hampir seluruh sektor ekonomi dunia. Kenaikan harga energi kemudian berdampak langsung terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat. Biaya distribusi barang menjadi lebih mahal, sehingga harga makanan, bahan bakar, dan berbagai kebutuhan sehari-hari ikut meningkat. Banyak negara mulai menghadapi tekanan inflasi yang cukup tinggi akibat kombinasi antara konflik global, gangguan rantai pasokan, dan melemahnya kondisi perdagangan internasional. Situasi tersebut membuat daya beli masyarakat menurun dan memperlambat pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Selain minyak, harga emas dunia juga mengalami kenaikan signifikan karena banyak investor mencari aset yang dianggap aman di tengah situasi global yang tidak stabil. Ketika ketegangan geopolitik meningkat, investor biasanya memindahkan dana mereka dari pasar saham ke emas atau dolar Amerika Serikat untuk mengurangi risiko kerugian. Fenomena ini membuat pasar keuangan global bergerak sangat sensitif terhadap perkembangan politik internasional. Sedikit perubahan situasi geopolitik dapat langsung memengaruhi nilai tukar mata uang dan pergerakan pasar dunia. Negara-negara berkembang menjadi pihak yang paling rentan terkena dampak dari ketidakstabilan ekonomi global. Banyak mata uang negara berkembang mengalami pelemahan akibat keluarnya investasi asing dan meningkatnya tekanan pasar internasional. Kondisi tersebut menyebabkan harga barang impor menjadi lebih mahal dan memperbesar beban ekonomi masyarakat. Beberapa negara bahkan mulai menghadapi ancaman peningkatan utang dan perlambatan pertumbuhan ekonomi karena sulit menjaga stabilitas keuangan nasional di tengah tekanan global. Tidak hanya sektor perdagangan dan keuangan, dunia industri juga mulai terkena dampak dari ketegangan internasional. Banyak perusahaan global menghadapi kenaikan biaya produksi akibat mahalnya energi dan terganggunya pasokan bahan baku. Beberapa perusahaan bahkan mulai mengurangi produksi dan melakukan efisiensi untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi dunia. Kondisi ini kemudian memicu kekhawatiran terhadap meningkatnya angka pengangguran dan melemahnya sektor industri di berbagai negara. Rantai pasokan global yang sebelumnya mulai pulih setelah krisis beberapa tahun terakhir, kini kembali menghadapi gangguan. Konflik geopolitik dan persaingan antar negara besar membuat distribusi barang internasional menjadi lebih rumit dan mahal. Jalur perdagangan utama dunia terus dipantau karena risiko konflik dapat menghambat pengiriman barang dan memperlambat aktivitas ekonomi global. Banyak perusahaan kini mulai mencari alternatif produksi dan distribusi untuk mengurangi ketergantungan pada wilayah yang dianggap berisiko tinggi. Di tengah situasi tersebut, bank sentral di berbagai negara mulai mengambil langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Beberapa negara menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, sementara negara lain mencoba memperkuat cadangan devisa demi menjaga nilai tukar mata uang mereka. Namun para ekonom menilai bahwa langkah tersebut belum tentu cukup jika ketegangan geopolitik terus meningkat dan memicu krisis global yang lebih besar. Meski ekonomi dunia sedang menghadapi tekanan besar, banyak negara masih berupaya menjaga pertumbuhan dan stabilitas nasional melalui kerjasama internasional dan diplomasi ekonomi. Para pemimpin dunia terus mendorong dialog dan negosiasi agar konflik global tidak semakin meluas dan memperburuk kondisi ekonomi internasional. Banyak pihak berharap situasi dunia dapat kembali stabil, sehingga aktivitas perdagangan, investasi, dan ekonomi global dapat pulih secara perlahan di masa mendatang. Tidak hanya berdampak pada ekonomi dan politik internasional, situasi global yang semakin memanas juga mulai dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai negara. Banyak orang kini menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya hidup yang semakin tinggi, hingga ketidakpastian ekonomi yang membuat kondisi kehidupan menjadi lebih sulit. Ketegangan antar negara besar secara perlahan mempengaruhi aktivitas perdagangan dunia, distribusi barang, serta stabilitas pasar global. Akibatnya, masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari situasi internasional yang tidak stabil. Harga bahan makanan di berbagai negara mengalami kenaikan akibat terganggunya rantai pasokan global dan meningkatnya biaya distribusi. Kenaikan minyak dunia membuat biaya transportasi menjadi lebih mahal sehingga berdampak langsung terhadap harga barang di pasar. Produk kebutuhan sehari-hari seperti beras, gandum, minyak goreng, hingga bahan bakar mengalami tekanan harga yang cukup tinggi di beberapa wilayah. Kondisi tersebut membuat daya beli masyarakat menurun, terutama bagi kalangan menengah ke bawah yang sangat bergantung pada kestabilan harga kebutuhan pokok. Selain masalah ekonomi, masyarakat dunia juga mulai menghadapi rasa khawatir terhadap kondisi keamanan global.
Berbagai berita tentang konflik geopolitik, ancaman perang, hingga persaingan militer antar negara besar membuat banyak orang merasa tidak tenang terhadap masa depan dunia. Media sosial dan perkembangan informasi digital membuat masyarakat dapat dengan cepat mengetahui perkembangan situasi internasional secara real-time. Hal tersebut seringkali memicu kepanikan publik, terutama ketika muncul isu terkait perang besar, ancaman cyber, atau krisis ekonomi global. Di era modern saat ini, ancaman terhadap masyarakat tidak hanya datang dari konflik fisik, tetapi juga dari dunia digital. Serangan cyber terhadap sistem perbankan, jaringan internet, dan data penting mulai menjadi perhatian serius di banyak negara. Banyak masyarakat khawatir bahwa konflik antar negara besar dapat memicu gangguan terhadap layanan digital yang saat ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ketergantungan dunia terhadap teknologi membuat ancaman digital menjadi salah satu resiko terbesar di masa depan. Sektor pekerjaan juga mulai mengalami perubahan akibat perkembangan teknologi dan kondisi ekonomi global yang tidak stabil. Banyak perusahaan melakukan pengurangan karyawan atau efisiensi karena tekanan ekonomi dan meningkatnya penggunaan teknologi otomatisasi berbasis AI. Beberapa pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia, kini mulai digantikan oleh sistem digital dan kecerdasan buatan. Situasi ini membuat masyarakat semakin khawatir terhadap masa depan pekerjaan dan persaingan di dunia kerja modern. Di sisi lain, generasi muda menjadi kelompok yang paling banyak membicarakan perubahan dunia saat ini. Mereka menghadapi tantangan baru berupa persaingan kerja yang semakin ketat, perkembangan teknologi yang sangat cepat, serta ketidakpastian kondisi ekonomi global. Banyak anak muda mulai menyadari pentingnya kemampuan teknologi, kreativitas, dan adaptasi agar mampu bertahan di tengah perubahan zaman yang berlangsung sangat cepat. Meskipun situasi dunia terlihat penuh ketidakpastian, masyarakat internasional tetap berharap agar konflik global tidak berkembang menjadi perang besar yang dapat merugikan seluruh dunia. Banyak orang berharap para pemimpin negara dapat lebih mengutamakan diplomasi dan kerjasama internasional dibanding persaingan yang berlebihan. Perdamaian dunia dinilai sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat global di masa depan. Kondisi dunia tahun 2026 menunjukkan bahwa masyarakat kini hidup di tengah perubahan global yang sangat cepat dan penuh tantangan. Persaingan geopolitik, perkembangan teknologi, serta ketidakstabilan ekonomi menjadi faktor utama yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Karena itu, banyak negara dan masyarakat mulai berusaha menyesuaikan diri dengan situasi baru agar mampu menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di masa mendatang.